Dan ingat, ini untuk pendaftaran menjadi calon transmigran itu tidak dipungut biaya. Sekali lagi, ini tidak dipungut biaya. Syarat-syarat lengkapnya ada semuanya di sini ya. Surat pernyataan calon transmigran yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, setelah membaca ini semuanya, Anda bisa lanjut, klik ini, lanjut ke pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Pak Tok semuanya? Semuanya sehat ya? Baik, dari dua video yang pernah saya upload berkaitan dengan informasi tentang transmigrasi, ternyata saya melihat di sini responnya sangat luar biasa dan beberapa pertanyaan yang mungkin juga membutuhkan informasi-informasi lebih lanjut ya. Yang jelas, yang pertama, kalau berkaitan dengan transmigrasi itu bisa ditanyakan langsung di kantor dinas instansi terkait. Biasanya yang ngurusi adalah Dinas Tenaga Kerja, karena di situ ada salah satu bagiannya yang mengurusi tentang transmigrasi. Di situ Anda bisa tanya lebih detail, lebih jelas apa dan bagaimana prosedur, persyaratan, sistem ataupun apalah berkaitan dengan transmigrasi itu, termasuk juga di dalamnya bagaimana untuk bisa mempersiapkan diri agar bisa berangkat transmigrasi dan di sana bisa menyambung hidup gitu ya, memulai hidup baru, harapan baru di lingkungan yang baru begitu. Baik, beberapa waktu yang lalu di dua video saya tentang transmigrasi yang sudah saya upload, ada yang menanyakan bagaimana untuk pendaftaran secara online. Nah, kita tahu bahwa transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam lingkup satu negara kan di situ ya. Sehingga yang mengurusi adalah, kalau di Indonesia ini dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi. Jadi Anda bisa buka di situsnya, di websitenya. Di situ nanti juga akan saya jelaskan bagaimana pendaftaran online berkaitan dengan transmigrasi itu sendiri. Namun meskipun ada pendaftaran online ya, jadi online mendaftarkan, dan ini tetap juga harus dikonsultasikan kepada dinas terkait di wilayah masing-masing. Mengingat yang namanya transmigrasi itu adalah berbeda dengan yang dulu. Setahu saya ini ada kesepakatan, ada kerjasama dari satu daerah dengan daerah lain. Baik, kita langsung saja ke websitenya. Anda bisa pakai browser apa saja. Di situ Anda ketikkan kemendesa.go.id, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi portal sistem informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, di sini ada beberapa menu itu. Anda bisa masuk ke website ini, masuk ke website ini untuk mengetahui informasi-informasi berbagai berita kegiatan dari kementerian. Tapi kalau kita fokus pada transmigrasi, nah, di sebelah kanan ini kalau Anda pakai laptop atau PC, di sini ada menunya transmigrasi ya. Transmigrasi ini langsung Anda klik aja. Diklik ini transmigrasi, maka akan ada dua pilihan itu. Jadi transmigrasi ini ada dua pilihan, Sibaduk Trans atau Sibukat. Sibukat ini sistem informasi aja, tapi ini untuk transmigrasi Anda pilih yang Sibaduk Trans ini diklik, kemudian ini akan diarahkan, sebentar ini kok lama sekali ya. Nah, di sini ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi online. Di sini Anda bisa mengetahui, jadi Anda akan dihadapkan pada sebaran peta transmigrasi periode 2015 sampai dengan 2023. Nah, ini pada tahun 2015 bagaimana, 2016 bagaimana, ini sebarannya seperti ini di Indonesia.
kemudian pada tahun 2023. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri beberapa daerah kawasan. Nah, ini masih nol semua kalau di sini ya. Itu. Baik, kita langsung ke menu ini dulu aja, informasi lokasi. Nah, informasi lokasi ini ada beberapa lokasi yang mungkin bisa menjadi apa ya namanya ya, gambaran ya. Setidaknya kalau kita mau ke daerah lain itu kita punya gambaran di sana itu seperti apa. Di sini ada nomor 1 Kalimantan Utara, kemudian ada Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Bengkulu dan sebagainya sampai dengan Papua. Nah, di sini Anda bisa melihat misalnya di Kalimantan Utara ini ada 5 lokasi. 5 lokasi. Nah, 5 lokasi itu mana saja? Nah, ini ada Kabupaten Bulungan, kemudian ini juga Kabupaten Bulungan, ini SP6B, ini SP3 Tanjung Buka, ini sama. Kemudian ada di Sepunggur, kemudian Tanjung Buka, SP10, ini semuanya di Kabupaten Bulungan ya. Nah, dari sini Anda bisa melihat, diklik aja. Jadi nanti bisa melihat bagaimana lokasi tujuan transmigrasi untuk di wilayah tersebut. Itu Anda bisa lihat dari foto-fotonya mungkin. Nah, ini fotonya seperti ini. Ini foto 2018, ini yang dulu. Nah, bagaimana ini ketika pemberangkatan tiba di lokasi. Ini kayaknya sih foto lama ini ya. Kemudian ada penyuluhan. Nah, kemudian bagaimana tata caranya? Ini Anda bisa lihat di link ini. Jadi ini ada tata cara bertransmigrasi. Syarat-syarat lengkapnya ada semuanya di sini. Jadi persyaratan calon transmigrasi daerah asal. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, memiliki kartu tanda penduduk, ini sudah berkeluarga. Ya, dibuktikan dengan surat nikah dan kartu keluarga, berusia produktif antara 19 sampai dengan 49 tahun, bla 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 dan sebagainya. Ini bisa Anda lihat sendiri, Anda baca-baca sendiri. Nah, ini yang utama, memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan di SP yang dinyatakan dengan surat pernyataan. Nah, ini nanti Anda bisa download di sini bagaimana surat pernyataannya. Ini kalau saya klik akan muncul. Nah, ini dia surat pernyataan calon transmigran yang bertanda tangan di bawah ini, nama, alamat dan sebagainya, kemudian yang membuat pernyataan. Ini sudah ada semuanya. Jadi bisa di download kemudian diisi ya, begitu. Nah, kita kembali ke mana tadi ya, kita kembali ke yang awal tadi aja, produk trans. Nah, kita kembali ke sini. Itu tadi untuk tata caranya. Kemudian ini ada data-data yang mungkin bisa menjadi rujukan, gitu. Jumlah data transmigran. Ini ada wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara, sampai dengan 34 provinsi di Indonesia. Ini ada semuanya, gitu kan. Nah, ini beberapa ada yang nol ini karena ya, sebagian besar kan Jawa ya, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, karena ini daerah asal kan, gitu kan. Kalau daerah tujuan seperti Kalimantan, Sulawesi ini. Kemudian panduan-panduannya juga bisa Anda lihat di sini. Nah, ini bisa Anda lihat. Kemudian panduan pendaftaran online juga ada di sini. Nah, kalau ingin melihat bagaimana proses pendaftaran online, ini pendaftaran transmigrasi. Ini hak yang perlu Anda perhatikan juga. Jadi setiap transmigran itu memperoleh
bantuan dari pemerintah berupa informasi seluas-luasnya tentang kesempatan kerja dan peluang usaha serta informasi lain tentang lokasi tujuan transmigrasi. Kemudian berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Jadi sebelum berangkat ini ya, kemudian menempatkan ke lokasi tujuan, lahan usaha, kemudian lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan juga. Jadi memiliki status hak milik ya. Sarana produksi dan atau sarana usaha ini ada semuanya, kemudian sanitasi, air bersih. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat ini hak warga transmigran memperoleh bantuan dari pemerintah. Ini berupa informasi seluas-luasnya tentang kesempatan kerja. Anda bisa baca-baca di sini penempatan sampai dengan lahan usaha beserta rumah dengan status hak milik. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Kemudian sarana produksi, sanitasi, dan sarana air bersih. Ini bisa Anda lihat semuanya. Kemudian selain hak, Anda juga punya kewajiban. Ini bertempat tinggal dan menetap di pemukiman transmigrasi yang telah diberikan. Dan seterusnya, ini ada beberapa larangan. Larangannya sih sama ya, karena kita warga negara yang taat hukum, jadi harus berkelakuan baik juga ya, begitu. Nah, kemudian ini menelantarkan rumah, lahan pekarangan dan fasilitas usaha pokok yang diberikan pemerintah. Ini tidak boleh menelantarkan, kemudian mengalihkan hak atas rumah, lahan pekarangan dan lahan usaha yang telah diberikan. Jadi tidak boleh. Kemudian meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 bulan berturut-turut tanpa izin tertulis dari petugas yang berwenang. Ini juga tidak boleh. Itu. Kemudian tidak melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Ini juga tidak boleh. Ini Anda bisa lihat sendiri di sini. Dan ingat, ini untuk pendaftaran menjadi calon transmigran itu tidak dipungut biaya. Sekali lagi, ini tidak dipungut biaya. Nah, setelah membaca ini semuanya, Anda bisa lanjut, klik ini, lanjut ke pendaftaran. Nah, di sini Anda bisa mengisi mulai dari nomor KK dan sebagainya. Ini Anda bisa ngisi semuanya. Itu Anda lengkapi. Nah, kemudian setelah itu nanti ini semuanya sudah. Yang jelas Anda silakan langsung datang ke kantor dinas instansi terkait yang menangani masalah transmigrasi, dan di situ nanti Anda akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Bilang saja kalau sudah mendaftar secara online. Kemudian dari pendaftaran online itu nanti tindak lanjutnya apa dan bagaimana, Anda bisa tanyakan di situ. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih banyak. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar dan ditanyakan mungkin juga ke kantor dinas terkait yang ada di masing-masing lokasi atau di masing-masing wilayah. Karena mengingat transmigrasi saat ini itu tidak sama seperti yang dulu. Artinya ini ada kerjasama antar daerah. Misalnya kita ada di Jawa Timur gitu kan, nah kota mana atau kabupaten mana lah, ini nanti ada kerjasama dengan daerah lain, misalkan di Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah. Itu begitu kurang lebihnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari Pak Tok. Sehat, sukses semuanya.